Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kehidupan kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tema pada kesempatan ini adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beberapa untaian dan penjelasan beberapa hadis sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidus sholati ala nabi alaihi afdhalus sholatu wassalam. Beberapa faedah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Mimma akramahullahu bihi hadil ummata al-muhammadiyata minal fadil wasyarafi ma ja'alahu minas sawabil kabiri wal ajril adibi liman yusolli wa yusallimu ala sayyidil bashari Muhammadin bin Abdillah. Sebagian dari yaitu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan dan keutamaan adalah sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat besar dan pahala yang sangat agung bagi orang yang membaca sholawat dan mengirim sholawat dan mengirim salam kepada pemimpin manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzikrun minal adzkari allati yusabul abdu ala lafdhiha wa ma'naha. Membaca sholawat atau mengirim sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagian dari zikir. Sebagian dari zikir yang seseorang yang membaca adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melafalkan adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mustaghilu biya yusabu ala mujarradi tardidi al-fadhiya kami yusabu man yuradidu laudhu tahlili wa takbiri wa tahmidi wa tasbihi. Orang yang sibuk dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan murni membaca sholawat itu adalah diberi pahala. Setiap lafal adalah bagian menjadi pahala. Dan seperti halnya juga kita semua ketika membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah dan tasbih subhanallah, itu semua adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besarnya pahala kita ketika kita mengirim sholawat dan salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua juga akan diberi pahala, diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa qad kana ba'du salafi yaf'alu hadza faqad jaa'a an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anhu qala ya Zaid bin Wahab ya Zaid bin Wahabin la tada inda kana yaumul jumati antu sholliya yaumal jumati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa marratin taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Artinya adalah sebagian ulama salaf memang sudah menjalankan hal seperti itu, yaitu mengirim sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya hadis yang datangnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud Perkataannya adalah hai Zaid bin Wahab, hai Zaid bin Wahab, jangan meninggalkan setiap hari Jumat kamu hai Zaid bin Wahab, kamu membaca sholawat, mengirim sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali sholawat. Kamu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi.
Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud kepada Zaid bin Wahab. Wa nadhkuru huna jumlatan min fawaid sholati wassalami ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alaihi afdhalus sholati wassalam mimma dzakarul ulama wa khususan al-alama Ibnul Qayyim wa al-Hafidz bin Hajar al-Haytami ma'atal khisi. Dan di sini kami menyebutkan beberapa faedah-faedah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama, khususnya disebutkan oleh orang yang sangat alim yaitu Ibnul Qayyim dan Hafidz bin Hajar al-Haytami dengan ringkasannya beberapa ringkasan sebagai berikut ini. Al-ula imtisalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, faedah membaca sholawat adalah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membaca sholawat adalah bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun sebagai umat Islam, kita harus juga bisa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat-malaikat Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun sendiri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asaniyatu muwafaqatu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi. Wa in ikhtalafat as-sholatani fa sholatun alaihi du'aun wa su'alun wa sholatullahi ta'ala alaihi sana'un wa tasyrifun. Faedah yang kedua adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuai di dalam pekerjaan kita yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirim sholawat kepada Rasulullah. Begitu juga kita semua bisa mengirim sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat kita kepada Nabi Muhammad adalah menjadi doa dan permintaan. Sedangkan sholawat Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pujian dan memuliakan. Karena Allah memuji kepada Nabi Muhammad, karena Allah memuliakan kepada Nabi Muhammad, maka Allah pun membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka kita semua, kalau kita semua dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua akan dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababun li ibqa'illahi subhanahu wa ta'ala as-sana'a al-hasana lil musalli alaihi baina ahli samai wal ardi li'anna al-musalli talibu minallahi ayusniya ala rasulihi wa yukrimu wa yushrifu wal jaza'u min jisil amali falabuta ayahsula lil musalli na'un min dalika. Wa anna sababun lil barakati fi datil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masalihi li annal musalli da'in rabbahu ayubaraka alaihi wa ala alihi wa hada du'a mustajabun wal jaza'u min jinsihi. Artinya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebab kita semua bisa memuji yang baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang, kita semua adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat langit dan malaikat-malaikat bumi. Karena orang yang bersholawat kepada Rasulullah adalah minta Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul adalah orang minta, kita semua minta kepada Rasul. Yaitu Rasul adalah orang yang dipuji, Rasul adalah orang yang layak dipuji, Rasul adalah orang yang layak dimuliakan, dan Rasul adalah orang yang layak diagungkan, utusan Allah yang layak diagungkan. Dan Rasul sendiri adalah orang yang orang yang bisa mendoakan makhluk Allah, yaitu utusan Allah yang bisa mendoakan kepada kita semua apabila kita mengirim sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah pun juga membalas doa kepada kita semua. Kemudian sholawat adalah sebab menjadi barokah kepada orang yang membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka banyak barokahnya, amalnya, pekerjaannya, umurnya, dan segala kemaslahatannya, kebaikannya itu menjadi barokah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah.
Karena orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah itu artinya adalah dia mendoakan bahwasanya dia adalah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bacaannya, kirimannya sholawat itu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian apabila kita membaca sholawat maka kita semua ini didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annaha sababun linali rahmatillahi lahu lianna rahmata imama sholati kama qala ta'ifatun wa imamin lawazima wa mujibatiha alal qawli sahihi fala budda lil musalli alaihi min rahmatin tanaluhu. Orang yang membaca sholawat, kita yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan barokahnya sholawat kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rahmat itu adalah bagian yang pasti muncul, ya lazim muncul ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu membaca sholawat, orang yang selalu melanggengkan, mengistiqomahkan sholawat dengan ucapan yang benar, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pasti akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annaha sababun lidawami mahabbatihi lirasuli wa ziyadatiha wa tudaifuha. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah menjadi sabab kita semua selalu langgeng, selalu atau kekal kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semakin berlipat-lipat ganda cinta kepada Rasulullah. Wa dzalika iqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi. Hal tersebut adalah menjadi ikatan dari beberapa ikatan iman yang tidak sempurna. Ikatan iman itu kecuali dengan membaca sholawat cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka iman kita diikat dengan ikatan kuat, cinta mahabbah, cinta atau mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anal abda kullama aksara min dzikril mahbubi wastighdarihi fi qalbihi wastighdari mahasinihi wa ma'anihi al-jaliyati li hubbihi tadha'afa hubbu lahu wa tazida syauquhu ilahi wastawala ala jami'i qalbihi. Karena kita semua yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua adalah memperbanyak, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul selalu hadir di hati kita, dan Rasul selalu hadir, kebaikan-kebaikan Rasul selalu hadir di dalam benak hati kita, maka cinta kita akan semakin bertambah, dan rindu kita akan semakin bertambah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua hati kita akan bisa tercurahkan untuk bisa menjadi cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua adalah menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup harus cinta kepada Allah, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai Rasulullah berarti mencintai sunnahnya. Kita semua bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada sama manusia, cinta kepada fakir miskin, cinta kepada anak yatim, cinta kepada yaitu tetangga, kepada saudara muslim. Semua kita cintai. Yang paling agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua kelak menjadi orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini dengan tema pokok, yaitu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.